Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, guru kami Kiai Al-Hajj Fatani Dimyati, konco-konco semuanya. Selain beliau, saya statuskan konco-konco saja. Konco-konco saya semuanya yang insya Allah selalu diberikan kemuliaan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukadimah cukup ikut depan, tapi saya sudah kadung janji kalau saya ngomong di mana saja atau mengikuti acara apapun harus ada khusus Fatihah khusus untuk Hadratus Syekh, untuk beliau. Tadi sudah dalam mukadimah ibtidaan acara sudah dikatutkan, tapi ini khusus di dalam acara saya minta lagi. Khusus hadrati murabbi ruhina wa jasadina hadrati Syekh Haji Muhammad Yusuf Masyar, nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim fid darain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, amin. Ya, terima kasih. Giliran saya seperti yang juga kemarin kapan sempat saya dipesenin oleh beberapa dari mungkin perwakilan atau bahkan ketua alumni MK sendiri, yaitu yang terhormat Abah Haji Mabrur, bisi saya untuk di pertemuan ini bercerita, atau saya lebih memahami dengan nostalgia pengajaran beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Sumasyar, berkenaan dengan bagaimana beliau memberikan pengajaran kepada para santri ketika itu. Saya tadi juga Kiai Fatoni menyebut tahun berapa beliau di MK. Saya juga mau ikut-ikut ya. Iya. Saya tahun 80 akhir. Bukan akhir, sekitar bulan 10 atau 11 tahun 80 saya masuk MK. Ketika itu yang setahu saya beliau sudah senior. Saya masih sangat junior saja, belum, di bawahnya junior, pra junior. Ya. Ini sekedar atau sebatas yang saya ingat. Saya kenalkan lagi, saya hanya salah satu dari santri beliau yang mengikuti bimbingan pengajaran beliau. Ini saya garis bawahi, cerita ini nanti adalah saya hanya salah satu santri yang sempat merekam apa yang disampaikan beliau, termasuk bagaimana kegiatan-kegiatan itu ya. Saya katakan, menurut saya ini nostalgia yang sekarang berjalan, itu bisa jadi ya pengembangan dari dulu yang sudah pernah Romo Yai sampaikan. Saya urutkan saja. Secara garis besar, mulai zaman saya tahu MK tahun 80 sampai pada periode-periode berikutnya,
sampai pada saya aktif sampai 9293. Itu aktif, nyantri aktif dari tahun 80 sampai 93. Itu santri aktif. Yo aktif nyantri maksudnya. Statusnya cek nyantri karena bulan Agustus 93 itu saya harus menikah, tapi tetap aktivitasnya ke MK. Santri ketika itu di samping yang sudah menghafal, ternyata masih ada yang belum menghafal, dan ternyata yang belum menghafal itu termasuk saya harus membenahi bacaannya dan kelancaran baca. Saya ketika masuk MK tahun itu sekitar 2-3 bulan belum bisa menghafal, harus dibimbing binodornya, Maka untuk pemula yang memang belum mengawali menghafal, maka sepertinya ya Romo Yai yang menunjuk orang-orang ustadz-ustadz badal-badal ini untuk kasih bimbingan yang belum bisa baca dengan baik dan benar dan lancar. Kalau sudah bisa dianggap baik, benar dan lumayan lancar baru menghafal, termasuk saya. Kita itu bareng-barengan saya yang anak-anak kecil ya, termasuk ya angkat-angkatan itu ada Cak Khalid, ada Cak Haris, siapa itu yang hampir-hampir bersamaan itu belum bisa langsung memulai. Ya, maka untuk pembinaan itu ada, saya istilahkan fasohah ba'dal maghrib yang untuk binadar, yang masih belum mulai menghafal, belum ada resmi boleh menghafal, maka dibacakan oleh Romo Yai yang ditentukan peserta dan mengulang bacaannya Romo Yai. Jadi di lantai 2 dulu yang saya tahu ketika sudah ada bangunan musola itu di MB itu masih los, belum ada seket-seketnya. Itu selain yang sudah di musola dan juga sebelum-sebelumnya dulu juga seperti itu, mungkin zamannya Kiai Fatoni, zaman tahun-tahun itu sudah ada saling menyimak itu Romo Yai dibacakan makro urut, seingat saya urut juz 1 urut sekian ayat. Kalau satu kaca mungkin tidak satu kaca, mungkin setengah kaca, satu wakaf gini baca beliau ditirukan, dibaca ditirukan sampai pada batas beliau berhenti. Nah, terus beliau dilanjutkan mengulang bacaannya Yai tadi, disimak satu persatu oleh Ustadz dan atau batal. Termasuk ketika itu saya pernah sempat dapat bagian untuk nyimak itu. Mungkin dulu Cak Mabrur juga pernah kebagian zamannya Cak Mabrur awal-awal masuk MK tahun berapa Pak Brur? Ya, itu masih ada kan program itu ya. Okay. Jadi kita banyak mendapatkan bimbingan bacaan langsung dari Yai, dan itu suaranya Yai langsung, memang Yai membacakan. Misalkan masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara, kita nirukan dari sana sampai pada makro yang diselesaikan langsung. Kemudian Yai turun ke musola bawah, kemudian petugas Ustadz atau badal penyimak setelah bacaannya Yai tadi, setelah dibacakan Yai tadi, ya. Dan kemudian nyimak selesai, bertepatan dengan selesainya mudrasah yang berpasang-pasangan yang di musola bawah itu, ya. Jadi selesai, disesuaikan dengan selesainya yang di bawah, kemudian selesai. Yai membacakan saja, ditirukan, Yai turun. Kemudian yang penyimak sudah nunggu untuk giliran satu-satu ini kita menyimak bacaannya yang tadi dibacakan oleh Romo Yai. Udah. Itu yang pertama. Kemudian atau yang A, yang B, pembinaan fasahah ba'da maghrib atau mudarasah berpasangan.
usai melaksanakan aurat ba'dal maghrib, bertemulah pasangan mudarosah masing-masing dengan dipantau langsung oleh Romo Yai. Itu sudah sejak dulu itu ada begitu, insya Allah juga sampai sekarang ya. Jadi mudarosah ba'dal maghrib itu memang sudah dirintis mulai zaman-zaman itu setahu saya. Yeah. Kemudian dibuka oleh Romo Yai, dilanjut dengan pembacaan makro binadar di lantai atas. Tadi Yai ketika konco-konco plek sudah tumpuk, langsung Yai mengawal dengan Al-Fatihah mulai. Ya. Kemudian Yai ke lantai ini settingannya acara ba'dal maghrib ini. Jadi memang gerakannya tidak ada apa ya, nggak kesuan-suan bulat-bulat gitu loh ya. Plek, ya mulai Al-Fatihah, udah itu dok ya ke atas membacakan makro itu tadi, Yai turun, dilanjut dengan Yai lenggah di posisi beliau, lalu memanggil pasangan mudarosah dengan acak. Mungkin kan ada sejumlah berapa pasangan itu, ada yang sana kini ya sudah datang ke situ, datang di depannya ya, cuman melanjutkan materi simaannya bertiga-tiga ini tadi ya. Beliau hanya mendengarkan aja, tapi di mosok Yai sing marani kan tinggal gini aja kan. Jadi itu yang ba'da maghrib itu seperti itu. Entah kalau sekarang dilanjutkan Yai Syakir sepertinya kalau yang, atau seksi tafid. Kemudian rangkaian kegiatan mudarosah ditutup dengan doa oleh Romo Yai. Setelah selesai semuanya, termasuk yang dipanggil-panggil tadi, yang dianukan mic lagi dulu, maka seksi penerangan, menteri penerangan dulu yang sering almarhum Yai Masyuri, dulu seksi menteri penerangannya itu. Kemudian terus berikut itu Yai menutupnya dengan doa Al-Fatihah, doa Al-Fatihah sudah langsung azan. Kemudian jamaah Isya dimulai pada pukul 19.30 atau setengah 8. Itu sudah paten itu. Jam berapapun maghribnya, sak selesai wiridannya, pokoknya mengawali Isyanya, sekalipun kiri kanan sudah azan MQ ya, selama belum setengah 8 ya belum azan. Insya Allah masih berjalan sampai sekarang. Lanjutannya azan Isya, kemudian sambung dengan Qobliyah. Beliau biasanya Qobliyah, kemudian Iqamah. Romo Yai bertindak sebagai imam Isya, maksudnya imam Isya dengan makro pada rakaat pertama yang selalu bergantian. Maksud saya kalau saja ini mungkin Fatoni juga bisa di cross check ya. Kalau saja Isya hari ini beliau katakan juz 8 atau juz 9 ya, tinggal ngitung. Insya Allah besok Isya besok kalau beliau tidak uzur tinggal ngitung, kalau tidak melangkah 4 juz 5 juz. Kalau saja 8 berarti 9, 10, 11, 12. Insya Allah besok Isya jam 12 juz 12. Kalau saja hari Isya tadi, Isya kemarin juz 15, insya Allah Isya besok kalau rawuh lagi ngitung 15, 16, 17, 18, 19, nekak 19 ya 20. Jadi Yai seingat saya Isya itu makroknya rakaat pertama itu lebih panjang agak lamuraddallin amin itu agak, dan nggak pernah, setahu saya tidak pernah langganan Alam Nasrah, enggak. Nek elok madhabi Romo Yai ben Isya makroe ganti. Dugaan saya itu kira-kira urutan tadarusnya beliau, dugaan saya ya, dugaan saya. Walhasil juga katakan kalau saja Isya ini juz 9, nggak mungkin besok kok juz 5, juz 4 enggak, atau langsung loncat Alam Nasrah enggak, lompat lipatannya sekitar itu. Maka beberapa yang sempat memperhatikan, saya cross check
Ya, termasuk sekarang ketemu beliau mungkin bisa di cross check apa seperti itu. Nah, itu dugaan saya dari persepsi. Iya ya kok nek rakaat pertama isya kok rada suwe ya, dan selalu gonta-ganti makroknya. Oke. Kemudian setoran pagi. Ini cerita-cerita bagaimana apa ya beliau mengisi kegiatan pada santri-santri. Setoran pada pagi, setoran pagi hari seperti tadi disampaikan Kiai Fatoni, ada dibagi per kelompok antara 15 sampai 20 santri. Makro berurutan sesuai dengan kelompok masing-masing. Pemberhentian makro menggunakan versi Romo Yai, yaitu menggunakan rumus rukuk model-model ain. Jadi kalau saja ketepaan saja bisa jadi rukuk itu mirip-mirip satu kaca, tapi ada yang mungkin relatif lebih kurang sedikit atau mungkin lebih banyak sedikit. Romo Yai membuka dengan Fatihah di kelompok itu ya, dibuka peserta setoran ditunjuk secara acak. Seingat saya jarang sekali berurut dengan urutan duduk. Sampai pada juga terakhir kita setor sama juga bareng 10 orang dengan termasuk Ustadz Mabrur ini, bisa di cross check monggo, berjajar 10 orang. Misalkan kalau saja pakai rumus kaca ya, kalau saja jajaran saya maca kulnah bitu, sebelahnya Cak Mabrur mesti ini kan anceng-anceng wa idna jainakum ya. Isa sok sing kono sih wa idna jainakum, gak mesti beliau gitu ya. Ya maksudnya mendidik kabeh gitu bulian. Iya. Dan itu setoran dulu seingat saya sering-seringnya begitu. Gini. Bisa ditiru itu. Setelah semua peserta selesai membaca, diakhiri dengan doa selalu. Jadi mengawalinya beliau di majelis dengan Al-Fatihah, selesai semuanya juga Al-Fatihah dong. Bukan Fatihah terus buyar enggak, Fatihah terus doa. Bukan Fatihah enggak. Fatihah doa baru kita salam-salaman sudah. Sistem badal istimewa. Nah ini yang dimaksud dengan badal istimewa di sini adalah badal yang menerima setoran santri secara umum dengan waktu bebas. Yang antara lain ketika itu diangkat ada Kiai Aziz yang setelah haji beliau diberikan nama Kiai Nur Muhammad yang Perak. Itu sampai beberapa tahun beliau menunggu itu. Kemudian Kiai Haji Masduki Yunus Mojokerto. Yang ketiga Kiai Haji Sa'adullah Jawa Tengah, termasuk Gus Ulil Absar yang tadi disinggung diceritakan, dan insya Allah juga beliau sendiri, tapi saya nggak sempat setoran badal istimewa ini. Yang dulu saya ikuti setor badal istimewa ini, keempat-empatnya ini saya sempat mengikuti setoran badal istimewa ini. Jadi kalau badal istimewa itu beda dengan badal yang sudah ditentukan muqaddim-muqaddimnya. Ini siapa saja boleh setor, sak berapa saja, selama beliau ada duduk ya sudah, bebas kita setoran. Ya, kemudian santri baru yang khusus bulan Ramadan, jam mengaji Al-Quran atau setoran pada pagi hari dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok. Dulu masih musim sekali mondok di MK, mondok Ramadanan, dan itu ditangani oleh Romo Yai ketika zamannya Romo Yai. Dibuka dengan tawasul surat Fatihah, sama dimulai dengan Fatihah. Kemudian setiap peserta atau kelompok makroknya adalah surat Fatihah, jadi langsung diajarkan oleh beliau surat Fatihah. Diajarkan dalam pengertian
urut ditunjuk membaca, dibenarkan, diulangi dan sebagainya. Kemudian makro berikutnya surah Al-Baqarah secara berurut. Jadi tidak juz amma, tidak al-duha, enggak. Ya sudah, surah Al-Baqarah entah sak berapa diberhentikan, beberapa ayat diberhentikan, seperti itu. Kemudian panjang atau pendeknya makro dalam setiap pertemuan adalah relatif, terserah beliau. Setelah tuntas baca semuanya, Romo Yai melanjutkan dengan pembelajaran qiraah atau tilawah. Biasa diajarin tilawah suratul Fatihah. Mungkin ada yang masih ingat seperti apa tilawahnya Romo Yai itu? Yang antara lain saya ingat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ajarannya itu. Jadi makro suratul Fatihah itu. Dan itu biasanya menu pengajaran di bulan Ramadan, mondok nyantri Ramadanan. Antara lain dapat kenang-kenangan diajarin tilawah oleh Romo Yai suratul Fatihah. Nanti lengkapnya insya Allah ada yang masih ingat bisa menirukan. Enggak tidak, itu tadi penggalan sedikit yang saya ingat. Secara keseluruhan saya nggak bisa nirukan. Kemudian diakhiri dengan doa. Cukup semuanya diakhiri dengan doa. Selalu beliau mengakhiri dengan surat Al-Fatihah, doa. Sistem yang efektif dalam proses menambah hafalan. Ini juga ajaran dari beliau yang ketika itu dengan periode saya ini termasuk yang mengamalkan ini. Setiap malam menjelang tidur menata alas tidur, nek enten duwe lemek ya, kemudian berwudu dengan sempurna. Kita di tempatnya sudah terus suruh wudu. Kemudian balik di tempatnya membaca makro yang hendak ditambah dengan berulang-ulang. Mengulang makro atau halaman yang hendak ditambah sebanyak 3-5 kali. Itu yang kita lakukan, yang kita amalkan dari dari anjuran atau bimbingan beliau. Diakhiri dengan tasdik bersambung dengan suratul Fatihah. Astagfirullahaladzim, Al-Fatihah, udah tidur. Itu kata beliau, nek awamun jange turu mau tidur membaca yang mau dihafalkan, mene mari subuh dihafalno luwih gampang. Kayak gitu tok pesennya. Jadi kita mau tidur, wudu, baca-baca besok makro yang mau ditambah, kita baca 2 kali, 3 kali. Ingat saya, wocon sing ganjil 3 kali. Sering-seringnya 1 kaca kita baca 3 kali, itu sudah lumayan menghantarkan itu. Wis maksudnya seliut-seliut gitu loh ya. Termasuk itu menjadi resep itu. Saya nggak percaya kalau ada orang sulit tidur itu, saya nggak percaya. Wudhulah, sholatlah 2 rakaat, bacalah Al-Quran, insya Allah seliut langsung. Jadi saya nggak ngandel karo orang, kecuali mbu gak iso turune iku mungkin ditinggal bojone bisa jadi. Iya, saya urusane nek iku urusan stres. Tapi insya Allah enggak, tetap kalau yang kita baca kaifiahnya itu tadi, kita berwudu, syukur-syukur sholat 2 rakaat, syukur-syukur. Kalau saya pernah kenal Cak Malik ya, masih ingat Cak Malik Mustam ya? Cak Malik Mustam itu kan ya, ini cerita, ini kaitannya dengan seliut-seliut ini tadi. Dia datang ke saya malam, kalau datang ke saya itu pasti di atas jam 1 malam, dan insya Allah pasti ketemu. Ngomong ke saya, mbah aku serong dino gak esok turu, temen ta pengen esok turu ta? Iya pengen, gampang manut yo, mari ki adus sholat sak kena sholat apa ae, maca Quran, nek gak esok turu ketaken aku dah. Wis kusru-kusruan kanca dhewe ya, dilakukan temenanan. Iya,
Itu wis mari ngomong enggak saya deketin, tak injek tok kodoan sih. Tiba itu menanan, ya adus, terus sholat. Terus krungu gremeng-gremeng diluk tok. Itu di masjid dekat tempat saya itu. Kok sepi, tiba cepet waplang kene. Wis tak tinggal mulai dan dibuka oleh takmir menjelang subuh itu. Ngalir nanggone pondok. Entah subuhnya iya. Gak kok ngalih sholat, ngalih turu meneh. Pas tak anu subuh, anak-anak subuhan ini subuhan. Tak parani karo nggawa kopi. Mbah, iso turu mbah. Didik jare. Didik opo? Ya wis walhasil iso turu. Ternyata itu tadi. Di samping mungkin sudah waktunya waya tidur, sudah malam ketiga. Sudah 2 hari 2 malam enggak bisa tidur. Itu sudah malam yang ketiga. Itu kan sama dengan orang berotot nutuki waktu gak pecah-pecah ping 100 ya. Wong kiai nggawa serban pisan tok. Lho pecah le. Itu artinya memang nutuk pecah itu waktu akan tudukan yang itu. Gak karena sakti ini. Duh, jenengan hebat, Mbak. Sak tudukan tok wis pecah, kula ping 100 mboten pecah. Sing nutuk Madura iki. Kula tutuk ping 100 mboten pecah. Sampian pisan tok langsung pecah. Ya sudah. Ini saya kira kemarin pernah saya sempat sampaikan untuk menanya seperti apa menghafal yang efektif yang bagus. Saya sampaikan yang ketiga ini dan itu dipraktekkan di suatu lembaga. Alhamdulillah saya dapat laporan bagus. Jadi menjelang tidur tidak ada aktivitas menjelang tidur kecuali wudhu langsung baca Al-Quran, apalagi yang hendak dihafalkan paginya, entah pagi entah malam. Ada teman-teman yang seperiode saya hobinya itu mengajinya malam. Ternyata rahasianya beda mengaji malam hari dengan tidak malam hari. Syukur-syukur yang konco-konco sampai hari ini hobinya membaca Al-Quran malam hari itu beda dengan membaca Al-Quran selain malam hari. Kalau menambah, saya dulu bareng-bareng saya yang banyak adalah ba'da subuh, karena setelah asar nanti setoran kepada para badal. Saya kira ini yang sempat saya rekam untuk bagaimana seperti apa beliau memberikan pengajaran atau sistem pengajaran kepada kita, Romo Yai almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Muhammad Yusuf Masyar. Selebihnya saya tidak mampu menirukan bagaimana selama itu beliau mempraktikkan. Mungkin Kiai Fatoni yang jelas saya sering tahu pada zaman-zaman tahun 81 82 itu masih ada aktif simaan rutin di dalam kesepuan Denanyar sama Tambak Beras. Itu yang rawuh kiai-kiai sepuh zamannya ya Mbak Yai Adlan, Mbak Yusuf Masyar, Mbak Imam Ghazali, Mbak Yai Mahfud, Mbak Yai Abdullah dan sebagainya yang sepuh, termasuk Yai Mas Duki ketika itu masih masih lumayan junior ya, Yai Mas Duki masih ada seniornya. Itu saya tahu banyak membacanya beliau termasuk membacanya Mbak Yusuf Masyar dengan urutan bergantian, termasuk saya biasa tukang nyemaknya ketika beliau karena ketepatan wallahu alam, ketepatan saya katut diajak sama beliau zaman itu. Saya baru hafalan sekitar 4 atau 5 juz, mungkin paling banyak 7 juz. Jadi saya ya kebagian baca entah sak berapa. Setelah itu saya nyemak beliau dan saya tahu bagaimana Romo Yusuf Masyar membaca di mic, Mbak Adlan membaca, Mbak Imam, Mbah Mahfud, ya Abdullah. Beliau ternyata ya canggih-canggih
Ya juara-juara mik lah istilahnya. ahlul mik. Iya. Saya tidak bisa menirukan ngajinya beliau. Mirip-mirip sepintas seingat-ingat saya antara lain seperti iramanya Yai Syakir kalau membaca itu. Yai Syakir kan sudah seperti itulah pilihan irama-irama beliau. Antara lain itu salah satunya. Tapi beliau bisa berganti-ganti nadanya. Enggak, iku enggak. Dan itu saya pernah dengar beliau berkomentar karena salah satu teman itu salah satu pilihan hazanah iramanya itu ada 1, 2, 3, 4 mungkin atau 5. Salah satunya itu jawaisasi itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka maniyum itu. Ya bahasanya iku ojo ditirokno ngaji ngene iku. Gak cocok karo luhunul Arab kata kayak gitu aja. Ya ndak diberi alasan macam-macam kata yang sampai irama seperti itu gak cocok dengan luhunul Arab. Ya termasuk kalau ukurannya kare Yai Fatoni tadi hunai sak pira ya aku ngetutno lagune wong qalu lai ya iya itu kombikone iso karo ngene-ngene bareng. Sekarang ngepir ngene iku nutukno langgame. Iya, wis gak cocok blas karo rumusnya Kiai Fatoni sakmen. Ya, saya kira cukup. Mungkin nanti perlu ada ya ngobrol-ngobrol atau dianggap cukup. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.